Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun menatap Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tou Bameng. Lalu dia berkata, "Kalian bertiga tenanglah. Aku dan Tuan Muda Ruyan Chen adalah teman lama, jadi aku tidak akan menyakitinya." Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tou Bameng, mereka berkata serempak, "Kalau begitu, lepaskan Tuan Muda kita." Tan Yun tersenyum. Dia menatap Ruyan Chen dan berkata, "Tuan Muda Ruyan Chen, apakah kamu suka makan di malam hari?" Ruyan Chen menjadi waspada dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Tan Yun mengerahkan sedikit kekuatan spiritual pada 5 jari tangan kanannya yang sedang mencekik Ruyan Chen. Lalu darah menetes dari leher Ruyan Chen. Ruyan Chen tampak panik. Lalu dia berkata, "Tan Yun, aku memang memiliki kebiasaan makan malam." Fan Chengkun, Ouyang Guanxin, dan Tou Bameng, mereka berteriak saat melihat Ruyan Chen meneteskan darah. "Tan Yun, kamu orang sialan. Cepat lepaskan Tuan Muda kita." Tan Yun berkata, "Ruyan Chen, cepat katakan pada ketiga anjingmu untuk diam." Ruyan Chen melihat ketiga orang itu dan berkata, "Kalian jangan berisik." Tiba-tiba, mereka bertiga terdiam. Tan Yun menatap ketiga orang itu dan berkata, "Ya, kalian memang 3 anjing yang baik. Tuan Muda Ruyan Chen, apakah kamu sudah makan malam?" Ruyan Chen berkata dengan gemetar, "Belum, memangnya ada apa?" Tan Yun melambaikan tangan kirinya. Kekuatan spiritual melesat sejauh 100 kaki dan masuk ke dalam gubuk. Setelah itu, kekuatan spiritual membungkus kotoran binatang dan terbang di langit. Ruyan Chen melihat kotoran binatang. Lalu dia berkata, "Tan Yun, tolong jangan lakukan itu." Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tou Bameng sangat marah. Mereka mengayunkan pedang dan berkata, "Tan Yun, kamu orang sialan." Tangan kanan Tan Yun meremas leher Ruyan Chen dengan erat. Lalu dia berkata, "Cepat suruh ketiga anjingmu untuk makan kotoran binatang." Ruyan Chen berkata, "Tan Yun, kamu boleh menghabisi kami, tapi tidak untuk menghina kami." Tangan kiri Tan Yun memegang tangan Ruyan Chen dengan erat. Itu membuat Ruyan Chen semakin ketakutan. Ruyan Chen berkata, "Tan Yun, tolong berhenti." Ruyan Chen menatap Ouyang Guanxin dan 2 lainnya. Lalu dia berkata, "Apa yang kalian tunggu? Cepat makanlah." Tou Bameng, Ouyang Guanxin, dan Fan Chengkun, mereka ingin muntah saat membayangkan kotoran binatang. Ruyan Chen berteriak dengan marah, "Cepat makanlah." Menggunakan kekuatan spiritual, Tan Yun memotong kotoran binatang yang di depannya menjadi 3 bagian, lalu dilesatkan di depan Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tou Bameng. Ketika mereka bertiga memejamkan mata dan baru saja membuka mulut, ketiga kotoran itu langsung masuk ke dalam mulut mereka. Ketiganya membungkuk dan muntah. Mereka diam-diam bersumpah bahwa Tan Yun harus mati dalam kompetisi. Tan Yun berkata, "3 anjing yang berani menggonggong di depanku." Tan Yun tertawa dan berkata pada Ruyan Chen, "Cepat buka mulutmu." Ruyan Chen yang tidak punya pilihan harus membuka mulutnya lebar-lebar. Tan Yun melambaikan tangan kirinya. Tumpukan kotoran binatang terbang keluar dari gubuk dan tergantung di depan Ruyan Chen. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ruyan Chen, ayahmu tadi datang ke sini. Dia bilang kamu harus menikmati kotoran binatang ini. Jika kamu tersedak, kamu bisa minum air danau di dekat sini." Setelah Tan Yun selesai berbicara, setumpuk kotoran binatang masuk ke dalam mulut Ruyan Chen. Kemudian, Tan Yun menginjak pedang terbang dan melesat ke arah danau. Tan Yun memasukkan kepala Ruyan Chen ke dalam danau.
Ruyan Chen menutup mulutnya dan tidak minum air danau. Tinju tangan kiri Tanyun mengenai perut bagian bawah Ruyan Chen. Itu membuat mulut Ruyan Chen terbuka dan minum air danau. Xue Xian bertepuk tangan dan dia berkata, "Kakak ipar, pengunjung adalah tamu. Kamu harus memberikan dia makan dan minum yang enak." Tanyun mengangkat Ruyan Chen dan berkata, "Kamu hanyalah sampah, tetapi kamu berani mencari masalah denganku berkali-kali." Tanyun dengan keras membanting Ruyan Chen ke danau. Setelah itu, Ruyan Chen mengeluarkan pedang terbang dan naik ke atas langit bersama 3 orang lainnya. Ruyan Chen berkata, "Tanyun, besok kamu akan mati." Keesokan harinya, di sebuah puncak yang megah setinggi 300.000 kaki, rumor mengatakan bahwa di zaman kuno ada seseorang yang sangat kuat dari benua hukuman surgawi. Orang itu melewati kesengsaraan surgawi dan naik ke ranah selanjutnya. Oleh karena itu, puncak ini dinamai puncak kenaikan. Di atas puncak ada sebuah lapangan. Di dekat lapangan itu ada paviliun. Pada saat ini, Sugeyu dan para tetua istana jiwa ilahi, mereka sedang duduk di kursi bagian atas paviliun. Di kursi bagian bawah kiri, dan Te Shuangsong, Shen Subing dan Shen Shuzhen sedang duduk. Di kursi bagian bawah kanan, Ruyan Wuji dan 9 tetua sekte abadi sedang duduk. Di lapangan, ada lebih dari 5 juta murid istana jiwa ilahi. Mereka semua di alam pemurian jiwa. Kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Di depan para murid itu ada Tanyun, Mu Mengyi, Wang Fuyu, Song Xiao, Xue Xian, dan Nanggong Ruxue yang berdiri berdampingan. Di sisi kiri Tanyun ada He Chaoyang, Li Shuyue, dan Xu Sisi. Di sebelah kanan Tanyun ada Ruyan Chen, Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tao Bameng. Pada saat ini, Ruyan Chen dan ketiga lainnya, mereka menatap Tanyun dengan tajam. Jika mata mereka bisa menghabisi seseorang, maka Tanyun akan mati ratusan kali. Perlakuan Tanyun tadi malam merupakan hal yang paling memalukan bagi mereka berempat. Tanyun memandang mereka berempat dan berkata, "Jika kamu masih ingin makan lagi, aku akan memberikan pada kalian lebih banyak." Ruyan Chen dan ketiga lainnya gemetar, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka takut semua orang akan tahu jika mereka sudah memakan kotoran binatang. Di paviliun, Ruyan Wuji menatap Ruyan Chen. Dia sedikit curiga dan bertanya, "Chener, apa maksud perkataan Tanyun?" Ruyan Chen membungkuk dan berkata, "Ayah, bukan apa-apa. Jangan dengarkan omong kosong Tanyun." Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Tuan muda Ruyan Chen, mengapa kamu tidak mengatakannya bahwa tadi malam kamu sudah memakan sesuatu?" Wajah Ruyan Chen memerah, lalu dia berkata, "Tanyun, jangan bicara omong kosong. Tuan muda ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Tanyun berkata, "Tuan muda Ruyan Chen, mengapa kamu tidak mengaku saja?" Tanyun mendengus dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya ke arah Ruyan Wuji. Lalu dia berkata, "Kepala Sekte Ruyan, junior ini mengetahui dari putramu sendiri bahwa dia memiliki kebiasaan makan cemilan di tengah malam. Jadi junior ini memberi Ruyan Chen kotoran binatang dan kemudian membiarkannya minum air danau. Tapi sekarang dia tidak mau mengakui bahwa dia telah makan kotoran binatang dan minum air danau." Ruyan Wuji tiba-tiba berdiri. Dia sangat marah sehingga wajahnya memerah. Lalu dia berkata, "Tanyun, kamu cari mati." Ruyan Wuji tidak pernah menyangka bahwa Tanyun akan membuat putranya memakan kotoran binatang. Pada saat yang sama, Ruyan Wuji membenci Ruyan Chen. Tadi malam, dia sudah menyuruh putranya untuk tidak mencari masalah dengan Tanyun.
tetapi putranya justru mencari masalah. Pada saat ini, 9 tetua dari Sekte Abadi, mereka dipenuhi niat membunuh. Di sisi lain, Sugeo dan puluhan tetua Istana Jiwa Ilahi, mereka merasa jijik. Sementara 5 juta murid Istana Jiwa Ilahi, sebagian menatap Tan Yun dengan tajam, dan sebagian kagum pada keberanian Tan Yun. Ruyan Chen merupakan orang yang akan menjadi kepala Sekte Abadi selanjutnya, tetapi dia telah dipermalukan oleh Tan Yun. Jelas, Ruyan Chen tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa malu yang dibawa Tan Yun padanya. Tan Yun menatap wajah Ruyan Wuji yang muram, lalu dia berkata, "Kepala Sekte Ruyan, wajahmu terlihat lebih tua saat kamu marah. Maafkan junior ini. Lagi pula, anakmu sudah memakan kotoran binatang. Percuma kalau kamu marah." Ruyan Wuji berkata dengan marah, "Tan Yun, semoga kamu bisa bertahan saat kompetisi." Tan Yun berkata, "Kepala Sekte Ruyan, jangan khawatir. Junior ini tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan menghabisi murid Sekte Abadi dan tetap bertahan hidup." Tan Yun telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga memiliki ingatan Hongmeng Supreme. Jadi tidak akan ada yang bisa menang adu mulut dengan Tan Yun. Ruyan Wuji berkata, "Sungguh anak yang berlidah tajam. Kepala sekte ini menantikan kematianmu." Setelah mengatakan hal itu, Ruyan Wuji menatap Sugeo dan berkata, "Kepala Istana Zuge, ayo kita mulai." Pada saat ini, Tan Yun menatap ke arah samping. Di depan para murid Istana Jiwa Ilahi, ada Nanggong Yukin yang sedang menatapnya. Tan Yun berkata melalui pikiran, "Aku mencintaimu." Nanggong Yukin mengangguk, jantungnya berdebar, wajahnya menunjukkan rasa malu. Lalu dia berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi?" Tan Yun mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti baik-baik saja." Kepala Nanggong Yukin tertunduk dan ketika dia hendak menjawab, tiba-tiba dia merasakan bahwa Sugeo sedang menatapnya. Jadi dia segera terdiam. Gimana teman-teman, episode kali ini nanggung ya? Pasti kalian dah nggak sabar untuk lihat aksi Tan Yun menghajar musuh-musuhnya. Ya udah, tetap pantau channel Bang Theo ini. Sebelum video berakhir, seperti biasanya, Bang Theo mau bilang, episode kali ini sungguh membagongkan. Terima kasih.